Ya Pak, terima kasih. Bu Remi, Bu Remi, Ya, siap Maki. sebentar Bu ya, sebentar dulu. Oh iya, oke. Ya, kayaknya terkendala saya punya. Oh iya, iya. Oke. Bu Anita, heng ya no, aku tunggu dulu nak. Heng Oh, iya, laptop, iya. aku bergerak. Oke, tunggu, Tapi tunggu Bu Anita. kedengaran di suara tak? Ini maksudnya ini kursorku nggak mau bergerak. Tunggu dulu ya. Kursor nggak bisa bergerak. Saya harus pakai kan, tunggu dulu. Saya pakai apa lagi? Mouse coba. Aduh, gimana caranya nih Pak Sarul? Kenapa kayak keluar? Keluar Ki dulu Bu, baru masuk Ki kembali. Saya masuknya, Tapi ya kedengaran ini jelas Ki di sini suara tak? muncul kayak begini Pak Sarul. Apa? Ini nggak mau bergerak kursor tuh. Kenapa? Kayak gitu. Kayak laptop. Aduh, Pinjam Ki teman teman tak. Atau keluar Ki dulu dari ini breakout tak sama ini sama layar utama. muncul. Ada pulsnya aja. Muncul pulsnya. Restart dulu. Restart. Keluar kayak itu keluar. Restart dulu Bu Anita. Enggak apa-apa, Ji. Restart Maki sambil cari Ki laptop lain karena biasa restart lama Ki itu Bu. Baru jalan nih waktu tak 3 menit nih. Pelan-pelan Maki Bu, enggak apa-apa Ji ya. Bisa. Sudah. Bisa Mi Bu Rem? Sebentar lagi ya, sedikit. Oke.
Berarti saya dulu Bu Anita, Dek. Bu Anita. Berkreasi kenapa Dek? Aduh, astagfirullah. Kenapa saya tose yang blank? Bu Rem? Bu Remi? Ya. Bu Remi? Iya. Saya juga tadi tiba-tiba blank ya. Baik, Mi. Ada juga apa yang merekam? Jangan mungkin siapa tahu kalau kita yang rekam sendiri di laptop itu yang bikin berat. Biar kita ambil dari Bapak. Kita lihat kata saya tidak. Kenapa kita saya mati menyala? Aku lihat sih. Iya, ada jaket. Iya, ada jaket. Kenapa? Mati menyala. Tapi didengar di suaraku, Bu Remi. Tapi saya tidak lihat di kamera. Oke, mulai lagi, Dek. Ada jaket di kameraku. Yang penting ada di salah satu di antara kita yang punya rekaman. Itu mau dibagi. Kita mau duluan Bu Remi. Bu Remi sebagai coach. Iya, coach. Coach. Ibu Remi duluan sebagai coach. Iya. Oke, tunggu dulu. Kita mulai 1.34, 50 menit berdua, berarti 20-20 tak, 10 menitnya untuk itu tadi. Berarti 1 jam 10 menit kurang 10 menit jam 2. Selesai Maki. Betul. Kenapa ini kok tidak mau bergeser? Jelas Ji Bu, suara tak? Tapi kelihatan nggak toh? Justru saya nggak mau. Kelihatan Maki. Iya, yang penting kelihatan Ji dan suara tak ada Ji. Oke. Mulai Mbak Bu. Kita bisa mulai nih. Iya, oke Bu. Saya coach, kita coach ya. Oke Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Remi. Selamat pagi Bu Anita. Apa kabar? Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu Anita. Alhamdulillah juga baik Bu dengan saya. Ibu ada sesuatu nih yang mengganjal dalam hati saya. Saya merasa kurang nyaman Bu. Apa Ibu ada waktu untuk sharing dengan saya Bu? Oh iya Bu Anita, ada kok. Silahkan. Kira-kira apa yang ingin Ibu Anita bahas atau capai dalam pertemuan kita kali ini? Saya ingin membahas tentang cara meningkatkan keterlibatan siswa saya dalam kegiatan pembelajaran di kelas, Bu. Ya. Baik, itu topik yang sangat menarik dan mungkin penting juga kita ketahui bersama, Bu ya. Apa itu yang membuat Ibu memilih topik ini? Kira-kira apa yang membuat Ibu Anita tertarik untuk membahas masalah ini? Begini Bu, saya merasa siswa saya kurang fokus dan kurang bersemangat saat mengikuti pelajaran saya Bu. Saya ingin mencari cara yang menarik agar membuat mereka itu terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas saya Bu. Iya. Oke. Saya mengerti Bu ya. Baik Bu ya. Jadi saya mengerti. Ibu Anita bisa ceritakan tidak apa yang terjadi di kelas Ibu? Iya Bu. Banyak siswa saya yang sering tidak memperhatikan saat saya mengajar.
dan mereka tampaknya kurang antusias, Bu. Mereka hanya duduk diam di tempatnya, seakan-akan mereka memperhatikan. Namun giliran saya bertanya mengenai materi ini, yang telah saya jelaskan, mereka hanya terdiam dan mereka tidak tahu menjawab, Bu. Tidak tahu menjawab apa yang saya tanyakan. Apalagi saat kami melakukan diskusi kelompok. Beberapa siswa yang tidak aktif berpartisipasi, Bu, dalam diskusi kelompok atau kegiatan kelas lainnya, Bu, begitu. Sudah ada tidak langkah yang mungkin Ibu Anita sudah ambil untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Sebenarnya sih Bu, saya sudah mencoba memanggil mereka dan berbicara dari hati ke hati, Bu, untuk bisa mengetahui apa yang menjadi permasalahan mereka sehingga mengapa mereka kehilangan semangat, Bu, untuk mengikuti pembelajaran saya. Kemudian saya juga menggunakan media interaktif seperti video atau permainan, tetapi hasilnya belum memuaskan, Bu. Oh, saya mengerti, Bu. Terima kasih sudah berbagi. Tetapi bisa tidak Ibu Anita ceritakan lebih detail lagi tentang situasi yang Ibu hadapi di kelas tersebut? Detailnya itu sih, Bu, ketika saya mengajar, Bu, di kelas, mereka itu tidak mau tidak interaktif begitu, Bu, tidak aktif ya dalam kegiatan di dalam kelas yang saya pegang, Bu. Tidak ikut berpartisipasi aktif, tidak pokoknya, Bu, mereka itu hanya duduk diam saja. Jadi seakan-akan ini pembelajaran saya itu, Bu, satu arah saja, ya. Bu. Ya, oke. Adakah langkah lain yang mungkin Ibu Anita mau coba lakukan untuk bisa mengatasi masalah ini? Bu Anita? Halo Ibu Anita. Pendekatan ya. Iya, Bu, mungkin saya bisa melakukan pendekatan yang lebih bagus lagi, Bu, berbasis proyek misalnya, Bu, ya, atau mengaktifkan siswa untuk melibatkannya secara langsung dalam pembelajaran saya, itu Bu. mungkin langkah yang sangat bagus, Bu, ya. Kira-kira adakah langkah konkret mungkin yang pertama kali yang bisa Ibu Anita ambil atau terapkan untuk pendekatan ini? Saya akan mulai dengan merancang satu proyek, misalnya, ya. Budi, merancang satu proyek kecil yang sesuai dengan kurikulum dan minat mereka, Bu. Itu sih baru kepikiran saja, belum dilaksanakan, Bu, baru semacam pikiran, Bu. Rencana, Bu. Rencana Ibu Anita ini cukup bagus, ya. Kira-kira kapan ya Ibu Anita berencana untuk mulai merancang proyek ini? Kemungkinan, Bu, mulainya itu minggu depan, Bu, karena minggu depan jam mata pelajaran saya lagi di kelas tersebut. Setelah saya menyelesaikan beberapa tugas administrasi terlebih dahulu tentunya, Bu. Insya Allah pekan depan akan dicoba, Bu, untuk dipraktekkan di anak-anak. Ya, oke. Jadi Ibu Anita akan mulai pekan depan, ya. Setelah saya menyelesaikan beberapa tugas, ya. Jadi minggu depan mungkin Ibu Anita sudah bisa memulai, ya. Terus apa yang bisa membantu Ibu Anita untuk tetap semangat, untuk tetap termotivasi untuk melaksanakan proses ini?
Iya Bu, mungkin saya bisa mencoba untuk melibatkan rekan kerja saya mungkin ya Bu, supaya itu sekiranya saya bisa mendapatkan masukan dari mereka, sehingga bisa membangkitkan semangat mengajar saya lagi, sehingga ketika saya sudah semangat lagi, mungkin semangat saya itu bisa saya tularkan kepada anak-anak saya supaya semangat juga dalam belajar di kelas saya Bu. Ya. Oke, itu strategi yang sangat baik Bu Anita. Langkah yang Ibu Anita akan lakukan itu luar biasa menurut saya. Oke, terima kasih telah berbagi rencana Ibu. Apakah kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu Anita bahas sebelum kita akhiri sesi ini? Saya rasa tidak Bu, untuk saat ini saya sudah menemukan solusinya Bu. Saya harus berperan aktif lagi, menemukan metode atau strategi lagi, dan ikut berpartisipasi atau mengajak rekan kerja yang lain supaya bisa membangun semangat saya begitu Bu, agar anak-anak bisa saya tulari semangatnya juga Bu. Saya rasa hanya sampai situ Bu. Oke, baik Bu Anita ya, Alhamdulillah Ibu Anita telah menemukan solusi dari masalah ini. Betul Bu Anita, bahwa dengan kolaborasi dengan teman-teman, mengimbaskan hal-hal baik kepada anak-anak, mungkin bisa membantu mengatasi Bu Anita dalam hal bagaimana menciptakan anak supaya lebih perhatian dan fokus lagi terhadap pelajarannya. Terima kasih Bu Anita telah berbagi pada sesi ini. Semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya Bu. Sama-sama Bu. Sesi 1 sudah selesai, Ibu Remi sebagai coach. Sekarang gilirannya saya sebagai coach. Tidak ada Bapak? Tidak ada rekam-rekam ini nah. Merekam di beda bilang Bapak. Lanjut maki bedeng, bilang. Berarti iya, kenapa saya layar kutong anu ya? Ada kita lihat Kak Bu Remi? Tidak, kulihat Ki. Tidak tahu kenapa ini. Tapi kelihatan saya kelihatan sih. Iya, kita kelihatan Jaki, tapi saya yang anu ya, berhenti gitu gambarku di dalam di layarku. Yang penting suara tadi itu mau. Iya. Ibu mulai maki Dek. Oke. Saya coach, Ibu Remi coachi. Oke, berarti saya mau mulai ya. Iya. Nah, kita mulai. Assalamualaikum Bu Anita. Mohon maaf sebelumnya ini mengganggu tidak ya? Waalaikumsalam Bu Remi. Tidak mengganggu kok Bu Remi. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Bu. Begini Bu, saya mau sedikit curhat ya, menyampaikan keresahan hati dan kegelisahan yang saya alami beberapa hari ini. Oh iya Bu Remi, bisa, insya Allah saya bisa. Saya akan membantu Ibu Remi dalam permasalahan ini. Silakan Bu Remi diceritakan apa yang mengganjal di hati Ibu. Iya, ya makasih Bu. Begini Bu ya, akhir ini saya merasa tersisihkan dengan teman-teman karena saya sering datang terlambat ke sekolah. Ini yang membuat saya merasa tidak nyaman. Begitu ya Bu. Maaf Ibu, kalau boleh tahu, kenapa Ibu sering terlambat ke sekolah dan bagaimana sikap teman-teman Ibu itu sehingga Ibu merasa tersisihkan oleh mereka? Iya Bu, saya terlambatnya itu karena bukan unsur kesengajaan ya, bukan unsur sengaja, tetapi ada hal lain yang menyebabkan saya terlambat. Tapi saya malu untuk menyampaikannya karena saya juga pernah mencoba untuk menyampaikan ini ke teman, tetapi seakan-akan teman tidak percaya. Mungkin mereka merasa saya selalu membuat-buat alasan seperti itu, Bu. Begitu ya Ibu. Mungkin itu cuma perasaan Ibu saja. Apakah Ibu pernah menceritakan penyakit Ibu ke teman-teman Ibu?
Iya Bu, saya pernah. Cuma kembali lagi bahwasanya respon dari teman-teman itu saya rasa seakan-akan menganggap bahwa saya cuma cari-cari alasan. Tuh. Begitu Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, apa-apa saja yang telah Ibu lakukan untuk mengatasi penyakit Ibu yang Ibu derita ini Bu? Hal yang sudah pernah saya lakukan ya, saya sudah berobat Bu ke dokter spesialis saraf ya. Dan saya juga sudah mengkonsumsi beberapa macam obat herbal. Selain itu saya juga berupaya untuk mencari pengobatan-pengobatan alternatif yang secara rutin saya lakukan seperti ruqyah. Karena saya juga tidak mengerti dan tidak tahu. Saya menyadari betul Bu bahwa seorang pendidik itu adalah sosok yang dijadikan teladan dimanapun kita berada. Yang pastinya ya, yang pastinya saya akan selalu berusaha untuk sembuh dan berserah diri kepada Allah untuk kesembuhan penyakit saya ini. Seperti itu Bu. Iya ya, betul sekali itu Ibu Remi. Rencananya Ibu Remi selanjutnya ini apa untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi dengan teman-teman Ibu di sekolah? Rencananya sih saya akan berterus terang saja ya. Apakah alasan saya diterima atau tidak, ya terserah mereka. Yang pastinya saya berusaha untuk sejujurnya ya menyampaikan apa yang saya alami seperti itu. Dan saya juga akan tetap ikhtiar ya dalam menyembuhkan penyakit saya ini. Kemudian saya juga akan tetap berusaha untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang saya emban. Betul sekali Bu Remi. Sebaiknya kita harus jujur juga ya kepada teman-teman atau menyampaikan ini kepada kepala sekolah. Begini Bu, apakah Ibu yakin dengan apa yang akan Ibu lakukan kalau teman-teman tahu tentang penyakit Ibu itu nggak apa-apa ya? Saya yakin sih Bu, semoga bisa mengerti ya, semoga mereka bisa mengerti, bisa paham tentang sakit saya. Karena saya menganggap sakit saya ini bukan penyakit menular kok Bu. Insomnia Iya, itu saya bukan penyakit menular. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini, langkah yang saya ambil ini bisa membuat mereka paham dan saya juga akan merasa kembali senang dan kembali tenang untuk bisa melaksanakan tugas saya. Amin, amin. Semoga apa yang Ibu akan jalankan itu pengobatannya penyakit Ibu bisa sembuh cepat Ibu ya. Oke Bu, kira-kira Bu lalu ceritanya nih Bu ya, apa komitmen Ibu ke depannya ketika rekan kerja Ibu itu sudah mengetahui penyakit Ibu? Komitmen Ibu ke depannya itu gimana Bu? Apa memaafkan mereka atau gimana Bu? Kalau komitmen sih ya, saya tetap akan menyampaikan ini, kemudian saya akan berusaha untuk ke depannya ya bisa cepat datang ke sekolah sehingga saya merasa tidak tersisih lagi. Ya, bagus sekali itu Bu. Amin, amin. Saya doakan Bu ya, semoga ikhtiar Ibu ini untuk tidak datang terlambat ke sekolah lagi karena sakitnya Ibu bisa diobati juga, bisa cepat sembuh juga. Amin, amin Bu ya, amin. Semoga cepat sembuh ya, iya. Ya, alhamdulillah Bu, kalau Ibu sudah merasa sudah apa Bu ya, sudah merasa lebih enak lagi Bu dari sebelumnya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oh iya, ya Bu, kira-kira ada lagi Bu yang bisa saya bantu Bu? Mungkin cukup Bu ya, karena saya juga sudah merasa lega karena sudah dapat solusi yang tadinya saya enggan untuk menyampaikan ini ke teman, dan alhamdulillah tekad saya sudah bulat. Saya harus terus terang ke mereka
diterima ataupun tidak ya, kembali lagi ke mereka yang pastinya insya Allah ke depannya saya sudah akan merasa nyaman. Ya, Bu. Ya, Bu. Sayang, Bu. Terlempar ke apa? Aduh. Tidak bersahabat ini laptop. Sayang terlempar ini atau bagaimana, Dek? Halo? Halo? Terlempar, Kak, Bu. Saya justru saya merasa yang terlempar ini. Iya, adik kan jadi masuk ulang, Kak. Sampai anu maki tadi. Penutup nih, Iya. Penutup nih. Iya. Masih direkam gini ya, masih direkam G. Lanjut nih. Terima kasih banyak Bu Remi atas kepercayaannya untuk bisa sharing dengan saya, Bu. Saya doakan semoga penyakit Ibu bisa cepat sembuh sehingga Ibu bisa on time datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Dan semoga teman-temannya di sekolah juga itu sudah tidak berpikiran negatif lagi tentang Ibu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu, terima kasih. Selesai. Coach 1, coach 2. Di mana dilihat ini? Anunya itu refleksi. Ada nak kirim Bapak di grup. Di grup apa ini? Di WA. Oh, di WA. Berarti masuk di situ. Tadi itu tidak ada gambar tadi suara aja. Maksudnya kira-kira ada di gambarku tidak? Karena tidak ada di kita gambar tadi saya. Ada Ji. Iya, ada di gambar sama saya. Anu ku Ji, saya yang tidak ada kulihat diriku. Kita tidak lihat diriku di situ toh. Tapi kan Bapak yang merekam tuh. Iya, Bapak Ji. Bapak Ji, berarti tidak masalah. Iya, ada nona kirim Bapak. Refleksi. Iya. Berarti sama-sama mengisi nih. Dari tanah. Itu ada nih Bapak. Edit kapan dulu di Word ya? Astagfirullah, karena apa ya? Apa nanti? Kandaskan. Pakai laptop kita apa enggak?
Tidak bisa diulang Bu Anita yang tadi. Yang mana? Udah cukup nih waktu nanti. Cukup. Yang terakhir yang saya Koci. Banyak kayak. Tidak enak kurasa karena saya tidak lihat bicara, kayak tidak ketemu mata dengan mata. Iya. Cuman jam 2 ini setengah jam lagi tutup nih baru mau ke ini. Iya, enggak apa-apa sih. Saya kuliah di Matata. Kuliah jadi kayak ada jadi ketemani di sini begitu. Justru terakhir tidak ada misalnya kuliah diriku di dalam di sini di laptop kah. Oh, berarti diedit kini karena ada nama lain, Dek. Iya, diedit ya. Lihat dulu itu yang nak kirim apa? Aneh tuh. Download sih. Kenapa lo downloading laptop lamanya kan? Laptop kato aneh. Giliran mau dipakai. Iya, sekali yang mau dipakai penting. Tidak penting. Mau padahal. Iya, baru saya begitu tuh nih. Masalahnya kemarin-kemarin bawa bagus ya kurasa kenapa giliran berarti di sini nih nama anu mungkin banyak itu breakout tadi Nabi bilang Bapak bilang semoga enggak berat. Nah, Dek, itu mungkin yang kemarin harusnya laptopnya di Bapak yang bermasalah. Bukan laptop karena dia pakai tuh. Karena kena tongki. Iya. Itu dulu nama CGP di sini berarti sendiri tak? Nama sendiri iya, tak? Sendiri tak. Okay. Satu huruf ketik, kau tunggu 5 detik. Oh, dan Dek saya juga loading. Nih kapan, Dek? Ini lucu, Bu. Ada jawabannya tuh. Yang iya. Untuk ini nak Bapak. Oh, begitu. Oh, berarti nama tak kapan berdua? Nama masing-masing atau berdua? Banyak di sini kuliah nama orang. Berarti Remiwati dan Anita. Jadi kita kasih juga begitu, Dek. Iya. Tidak bersahabat nge-laptop kodongin. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Proses refleksi. Oh, jawabannya ya. Terus siapa? Saya jadi apa ini? Coach. Refleksi diri, mungkin masing-masing refleksi diri tak begitu. Sebagai coach. Iya, sebagai coach. Refleksi diri latihan coaching berarti coach. Coach berarti coach telah. Terus di mana jawabnya? Saya merasa ada jawaban nenek kuliah apa yang perlu diperbaiki, hal yang perlu ditingkatkan, penampilan target atau tujuan yang akan dicapai. Yang kemarin nih, refleksi kemarin. Iya. Nanti kita tentukan spesies sekarang. Tunggu dulu, dengar saya Bu Anita, hal yang sudah berjalan ini di sini tuh apa yang sudah berjalan dengan baik?
Artinya kalau saya bertindak sebagai coach, berarti coachiku yang saya paparkan bagaimana? Masa kita yang memuji diri sendiri, umpama saya sudah berbobot, toh Iya sih. ataukah menilai refleksi Menilai perjalanannya ini, anunya, kegiatannya aja mungkin. contoh tuh kalau saya jadi coach umpama diri kok saya refleks umpama saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sudah mendengarkan dengan aktif, tapi ujian ya Ujian ya, iya. hal yang sudah berjalan dengan baik adalah Suasananya Ji, habis itu apa nih kegiatannya berjalan dengan baik Pak, apa Pak, begitu. Adalah yang sudah berjalan berarti dengan saya merasa ini coachiku merasa yang hal ini yang sudah berjalan dengan percakapan adalah apa nama?
Bu Remi, Ya, ada itu di bawahnya bahagian D, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Berarti kita kasih ke umpan balik baru ku anu di sini, ku paste di sini begitu. umpan balik. Tuliskan umpan balik dulu, saya coba lihat. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Berarti kita kasih ke umpan balik begitu dong. Ya, saya coach, berarti saya ini yang dimaksud Bu M. Umpan balik artinya bagaimana kita menilai saya sebagai coach, saya menilai Ibu Anita sebagai coach, begitu. Itu Pak, makanya saya bilang tadi di sini titiknya kita bukan puji Ale, tetapi memuji sesama coach. Memuji alurnya. Iya, alurnya di situ artinya diri di tadi apa begitu. Iya. Ya Pak, sementara tinggal ini Pak. Tinggal coach. Berarti saya nilai kita tadi toh, Ibu Remi? Iya, betul. Saling menilai. Bu Remi. Iya. Harus ke dia nih. Dibacakan di sini untuk refleksi tak? 9 menit Mami. Tunggu sebentar sekali. Sambil menulis sambil kubacakan misalnya Dik, punya aku. Boleh. Oke, refleksi diri latihan coaching, nama CGP Anita Ibrahim. Refleksi diri saya, hal apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Oke, hal yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah ketika saya mendengarkan dengan baik tentang masalah yang dialami oleh coach saya melihat coach saya sangat leluasa dan rileks dalam menyampaikan hal-hal yang mengganjal yang ada dalam benaknya. Saya sebagai coach hanya membantu coach saya untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan.
Hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah alur dalam langkah-langkah Tirta masih perlu saya tingkatkan lagi ke depannya. Dan masih perlu saya harus kuasai lagi ke depannya. Yang ketiga, hal apa Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Hal yang saya lakukan untuk dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum melakukan coaching adalah untuk mempersiapkan diri saya dengan baik agar kiranya coach saya bisa nyaman dalam berdiskusi dengan saya nantinya. Lalu saat melakukan coaching adalah saya bisa mencoba untuk bisa lebih mendalami lagi peran saya sebagai coach agar kehadiran penuh dapat saya terapkan sehingga coach saya nyaman. 4, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Hal yang saya lakukan untuk memperbaikinya yaitu lebih mempelajari atau mendalami serta menguasai teknik Tirta agar kedepannya bisa mengcoaching dengan baik lagi. Berikutnya, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ya, perasaan saya tadinya gugup dan tidak rileks, tapi berjalannya waktu diskusi, saya menjadi rileks dan mengalir begitu saja. Dan Ibu Remiwati sebagai coach, saya juga berhasil menuntun saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Sekian refleksi dari saya, Anita Ibrahim. Terima kasih Bu Anita. Oke, saya sebaliknya ya, saya akan membacakan refleksi dari coaching yang telah kita lakukan. Yang pertama ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, jadi hal yang sudah berjalan dengan baik selama coaching berlangsung adalah saya merasa coach telah menceritakan dengan rileks, tanpa ada rasa ragu segala apa yang dialaminya, yang menjadi sumber permasalahannya sesuai dengan alur Tirta, di mana ada tujuan yang ingin dicapai bersama, kemudian berhasil mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul. Dan sudah ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi, serta coach akan konsisten dalam menjalankan dan menerapkan solusi yang telah didapatkan dari coaching yang telah dilakukan. Kemudian hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah penentuan target yang tujuan yang akan dicapai dalam proses alur Tirta dan bagaimana meningkatkan kompetensi dalam mendengarkan aktif sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, yang dialami. Kemudian bagaimana saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari coach terkait permasalahan yang dihadapi. Hal yang baik Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah tetap fokus mendengarkan aktif dan saya sekali-kali menyela seperti iya Bu, terus atau apalagi yang Ibu lakukan. Kemudian hal yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan adalah dengan terus berlatih coach. Jadi sebagai coach maupun sebagai coaching, sehingga nanti coaching yang akan dilakukan ke depannya akan lebih baik lagi. Kemudian untuk tulislah umpan balik dari coach Anda. Jadi sebagai umpan balik yang saya rasakan sebagai coach terhadap coach saya merasa rileks dan tanpa rasa sungkan menyampaikan semua permasalahan dan menceritakan semua apa yang saya alami kepada coach, di mana berarti coach telah membangun kedekatan dengan saya. Sehingga coaching yang berlangsung ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik, dengan saya berhasil mendapatkan solusi atas masalah yang telah saya hadapi. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni.
Dong, kenapa misalnya? Kelihatan ya ibu-ibu. Tidak dikirim itu wanita grup toh. Jawaban cukup dibacakan.